Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mahmud Aminuddin. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Lampung yang pada saat ini sedang menjalankan kuliah kerja nyata periode 1 tahun 2022. Di sini saya bersama teman-teman saya akan melaksanakan sosialisasi mengenai pencegahan COVID-19. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pencegahan dari COVID-19 tersebut, langkah pertama adalah dengan kita mengetahui terlebih dahulu apa itu COVID-19. Boleh next. Nah, COVID-19 ataupun kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 ataupun COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Nah, coronavirus ini merupakan sebuah virus yang lama sudah pernah ditemukan ataupun sudah pernah menjadi pandemi pada tahun 1980-an. Nah, dari coronavirus tersebut, dia memiliki bentuk seperti lingkaran, seperti ini yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan, dan juga dia memiliki sebuah mahkota yang disebut sebagai protein spike. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kanan pada bagian permukaannya, di sini seperti ada mahkota-mahkota dari virus yang berbentuk seperti lingkaran tersebut. Nah, virus ini menyerang pada sistem pernafasan manusia. Oleh karena itu, pada manusia yang telah terkonfirmasi terinfeksi dari penyakit virus ini, dia akan terangsang sistem imunnya sehingga sistem imun tersebut nantinya akan menyerang dari sistem normal pada tubuh itu sendiri. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketahui nih kan kalau sistem imun itu adalah sistem yang normal melindungi tubuh, tetapi pada kasus COVID-19 ini dia akan menyebabkan kerusakan pada sistem normal tubuh dan itu akan melepaskan sistem imun. Nah, sistemnya imun ini yang nanti akan menyerang dari kondisi-kondisi normal tersebut yang seharusnya sebenarnya dilindungi. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tubuh itu akan kekurangan oksigen karena sebagaimana kita ketahui untuk paru-paru merupakan sebuah tempat ataupun organ untuk bernafas. Nah, ketika diserang dari COVID-19 tersebut, maka sistem pernafasan itu akan terganggu sehingga keluhan-keluhan yang umumnya dirasakan pada pasien COVID-19 itu adalah merasakan sesak. Nah, untuk kasus COVID-19 ataupun pandemi di tahun 2019 sampai dengan saat ini merupakan sebuah kasus penyakit yang disebabkan oleh virus jenis baru yang bernama SARS-CoV-2. Kemudian boleh di next. Nah, sampai dengan saat ini Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat bahwasannya untuk kasus COVID-19 tercatat sebanyak 373.425.803 kasus terkonfirmasi di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, menurut Badan COVID pemerintah di sini tercatat sebanyak 4.330.763 orang terkonfirmasi positif dan juga kurang lebih sebanyak 144.285 orang dari 4 juta ini mengalami kondisi yang kronis hingga menyebabkan meninggal dunia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu waspada agar persebaran dari kasus COVID-19 ini tidak menjadi semakin parah, karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya pada saat ini kasus COVID sedang kembali meningkat, bahkan dalam satu hari meningkat hingga ke angka 5.000 sampai 7.000 kasus per hari. Oleh karena itu, kita harus berperan serta aktif untuk dapat mencegah dari penularan kasus COVID-19 itu sendiri. Kemudian boleh di next. Nah, ada beberapa cara penularan dari COVID-19 itu sendiri. Langkah pertama, penularan tersebut adalah disebarkan melalui droplet ataupun cairan. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasannya ketika seorang bersin di tempat umum, itu dia akan melepaskan cairan-cairan yang keluar baik melalui hidung ataupun melalui mulut. Nah, pada kasus COVID-19, virus tersebut akan ikut keluar ketika seseorang bersin. Kita bisa lihat di sini ya pada gambar yang sebelah kiri, ini bisa kita lihat droplet-dropletnya keluar ketika seseorang bersin. Nah, virus tersebut akan ikut pada cairan droplet tersebut. Nah, sehingga ketika seseorang yang ada di dekatnya menghirup ataupun ketika bernafas dia memasukkan tidak sengaja dari cairan tersebut ke dalam tubuhnya, maka akan ikut terinfeksi dari droplet-droplet tersebut. Nah, yang kedua adalah dengan melalui kontak fisik. Kontak fisik ini bisa disertai bisa dilakukan secara sengaja seperti berjabat tangan pada gambar seperti ini ataupun menyentuh seseorang yang sudah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 itu sendiri. Nah, ketika dia sedang berjabat tangan seperti ini, kita bisa lihat pada gambar, dia nanti
virusnya ini akan berpindah ke antara kulit yang satunya, dan ketika seseorang tersebut mungkin mengusapkan pada bagian wajahnya, bisa baik dari mata, bisa bagian hidung, ataupun bagian mulut, virus tersebut akan masuk pada bagian indera tersebut dan menuju dari organ pernafasan. Nah, yang terakhir adalah menyentuh benda-benda yang terkandung ataupun terinfeksi dari COVID-19 itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui, bahwasanya untuk COVID itu dia dapat menyebar pada droplet-droplet ataupun cairan. Nah, dia bisa berada di udara ataupun pada benda-benda. Nah, ketika COVID-19 keluar dari seseorang yang sudah jelas terkonfirmasi, maka dia bisa bertahan di benda-benda mati ini kurang lebih hingga selama 1 ataupun 2 jam dari benda mati tersebut. Sehingga bagi Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk mengurangi daripada 3 penyebab dari penularan COVID-19 itu sendiri, baik berupa droplet, kontak fisik secara langsung terutama pada seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, dan juga pada benda-benda yang dimana memiliki potensial COVID-19, yaitu yang berada di dekat orang terkonfirmasi COVID-19. Nah, kurang lebih bagaimanakah gejala apabila seseorang terkena COVID-19? Di sini ada beberapa gejala umum ataupun yang sangat mungkin dijumpai ketika seseorang mengidap penyakit COVID-19 itu sendiri. Kondisi pertama adalah berupa batuk kering ataupun flu. Nah, batuk-batuk kering ini umumnya akan terasa muncul pada hari ke-2 minggu. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah melihat ada seseorang yang batuk-batuk kering disertai flu, terutama hidungnya sampai meler, itu sangat bisa dimungkinkan bahwasannya yang bersangkutan mungkin terkena kondisi dari COVID-19. Kemudian di sini merasa lelah. Merasa lelah di sini bukan berarti Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan merasa lelah terus berpikir bahwasannya Bapak Ibu terkena COVID-19, tidak seperti itu, tetapi lebih kepada bahwasannya merasakan lelah setiap hari meskipun sudah beristirahat secara normal seperti tidur dan juga mungkin seperti merebahkan tubuh atau mungkin sudah mengkonsumsi suplemen, tetapi Bapak Ibu tetap merasakan lelah ataupun tidak enak pada tubuh Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, di sini Bapak Ibu mengalami gangguan pernafasan, mungkin Bapak Ibu tidak memiliki riwayat-riwayat seperti penyakit gangguan pernafasan seperti asma ataupun mungkin seperti PPOK dan lain sebagainya, tetapi tiba-tiba Bapak Ibu merasakan sesak ataupun kesulitan dalam bernafas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasakan seperti ini, kemungkinan dari kasus tersebut sudah menuju kepada serangan ataupun serangan mendadak. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada demam 38 derajat, sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk suhu normal itu ada di angka 36,6 derajat sampai dengan 37,5 derajat. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan kondisi demam 38,3 ataupun di atas 38 derajat, maka tubuh Bapak Ibu sudah mengindikasikan bahwasannya sistem imun sedang diproduksi. Nah, sistem imun yang sedang diproduksi dalam kondisi lebih tersebut menandakan bahwasannya ada infeksi yang menyerang dari kondisi Bapak Ibu tersebut. Nah, kemudian kemungkinan besar apabila Bapak Ibu mendapatkan demam seperti ini, maka Bapak Ibu perlu introspeksi diri ataupun memeriksakan diri apakah Bapak Ibu memiliki kondisi potensial dari terkena penyakit COVID-19. Nah, kemudian yang kelima, di sini ada kondisi ataupun gejala terkena sakit tenggorokan. Jadi ketika seseorang itu sudah terkena COVID-19 yang ketika masuk melalui hidung ataupun melalui mulut, dia virusnya itu bisa bertahan ataupun menetap di bagian tenggorokan. Nah, ketika tenggorokan ini dia akan menyebabkan peradangan sehingga menyebabkan sakit terutama ketika menelan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada hilang penciuman ataupun anosmia. Di sini gejala khas dari COVID-19 yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwasannya ketika seseorang terkena penyakit COVID-19, maka dia akan kehilangan kemampuan indera penciumannya. Nah, kehilangan kemampuan indera penciuman ini umumnya muncul ketika 3 hari ataupun 4 hari setelah demam itu muncul. Jadi, Bapak Ibu tidak bisa mencium bau apapun, meskipun bau itu mungkin sudah sangat menyengat ataupun sangat baunya kuat. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan kondisi batuk kering, merasakan lelah, gangguan pernafasan, juga mungkin demam selama 38 hari, sakit tenggorokan, dan juga hilang penciuman, maka Bapak Ibu perlu segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat primer, baik itu seperti puskesmas ataupun fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan tes antigen ataupun tes PCR untuk mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu pada saat ini memiliki kondisi sakit penyakit lain ataupun kondisi penyakit COVID-19 itu sendiri. Nah, namun setelah berjalannya waktu, sebagaimana kita ketahui, virus tersebut mengalami mutasi ataupun peningkatan kemampuan. Ada dua, mohon maaf, ada 2 kasus COVID yang cukup disorot
pada saat ini, ya ini berupa kasus dengan varian Delta dan juga pada kasus varian Omikron. Mohon maaf. Untuk varian Delta, ini bagaimana Bapak Ibu ketahui, dia memiliki resiko yang lebih besar ataupun kondisi yang lebih berat. Kalau misalkan Bapak Ibu curiga terhadap kasus seseorang, itu dia seperti gangguan pernafasan, namun dia lebih berat, contohnya, yang pertama itu adalah dengan kondisi flu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan kondisinya itu, dia kok ada orang yang meler terus, dan juga dia flu terus, batuk-batuk terus, dan dia kondisinya itu semakin memberat dari hari ke hari, maka kemungkinan besar yang bersangkutan bisa saja terkena dari varian Delta itu sendiri. Kemudian disertai dengan rasa sakit kepala yang hebat. Jadi kalau misalkan kasus COVID biasa itu kan dia akan flu, dia juga akan bisa sakit tenggorokan, sakit kepala, tapi sakitnya itu tuh mungkin hanya hilang timbul dan juga tidak terlalu berat. Nah, untuk varian Delta ini dia kemampuan virusnya untuk bertransmisi ataupun menginfeksi seseorang itu lebih tinggi dan juga menyebabkan tingkat keparahan yang lebih parah ataupun lebih hebat, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan flu berat dari ini tingkat mungkin flu berat yang dimaksud tuh melernya lebih banyak, dan juga ini untuk sakit kepala lebih nyeri lagi, yang mungkin sebelumnya cuma sakit sebelah kanan tapi sekarang juga merasakan di sebelah kanan kiri, yang mungkin sebelumnya hilang timbul dan ini sekarang terus menerus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, dalam beberapa kasus ditemukan juga mual muntah yang cukup hebat. Maka dari itu di sini varian Delta merupakan tingkatan yang lumayan cukup parah dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai varian Omikron yang baru-baru ini muncul pada kasus COVID-19. Nah, untuk varian Omikron sendiri, ini merupakan kasus yang lebih ringan, namun untuk transmisinya ataupun penyebaran ini lebih mudah dibandingkan dengan varian-varian lainnya. Nah, beberapa gejala yang umum tampak pada varian Omikron ini adalah merasakan kelelahan. Di sini kelelahan yang dimaksud adalah kelelahan ketika mungkin sudah beristirahat dan itu waktunya 3 hari, 4 hari dan tetap merasakan kelelahan dan tidak ada perbaikan. Kemudian di sini pada merasakan sakit pada tubuh, baik itu pada kepala, anggota gerak dan juga badan, terutama pada bagian punggung ke bawah. Nah, salah satu khasnya Omikron itu dia menyebabkan kelelahan pada bagian punggung bawah ataupun pada pinggul bagian bawah. Nah, ini bisa menjadi tanda-tanda bahwasannya Bapak ataupun Ibu terkena dari COVID-19 varian Omikron. Dan yang terakhir adalah menderita sakit tenggorokan ataupun merasa tenggorokannya sakit ketika menelan. Nah, jadi apabila Bapak Ibu mungkin merasakan beberapa gejala di atas, di sini bisa Bapak Ibu pikirkan apakah Bapak Ibu mungkin terserang dari varian Delta ataupun varian Omikron itu sendiri. Namun, untuk mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu terkena varian Delta COVID-19 ataupun varian Delta Omikron, mohon maaf, COVID-19 yang Omikron, ini perlu dikonfirmasi melalui tes antigen ataupun tes PCR. Nah, tentu kita tidak ingin bahwasannya keluarga kita ataupun diri kita sendiri terkena dari COVID-19 itu sendiri. Nah, ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kasus penularan dari COVID-19 itu sendiri. Yang pertama adalah dengan kita mengenakan masker ketika keluar rumah. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat pada sebelah kanan, untuk pengenaan masker yang benar adalah dengan menutup pada bagian hidung dan juga pada bagian mulut. Apabila Bapak Ibu mungkin sering melihat untuk maskernya itu diturunkan di bawah hidung ataupun di bawah mulut, itu adalah sesuatu hal yang kurang tepat. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini pada bagian gambar sebelah kanan. Di sini untuk penggunaan masker yang benar adalah dengan menutup hidung dan juga dagu. Jadi dia sudah sampai di bagian hidung untuk menutupnya dan juga pada bagian dagu. Nah, untuk kemudian di bagian hidung itu Bapak Ibu untuk maskernya disesuaikan dengan bentuknya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengenakan masker, di sini bisa dilakukan penekanan sehingga mengikuti dari bentuk hidung Bapak Ibu. Nah, sehingga untuk menekan ataupun menyesuaikan bentuk hidung tersebut diharapkan tidak terdapat adanya celah sehingga membuat udara masuk ke bagian atas dan dapat menurunkan COVID-19 itu sendiri. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu mengenakan ataupun melepaskan masker, di sini kita melepaskan masker dari sisi telinga sebelah kanan maupun kiri. Mohon maaf. Di sini kita melepaskan bagian sisi kanan maupun kiri. Jadi jangan diturunkan ataupun jangan dipegang untuk bagian maskernya. Nah, kemudian setelah kita gunakan masker tersebut, kita bisa buang pada
tempat sampah. Di sini untuk masker maksimal digunakan selama 4 jam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan masker selama 4 jam, Bapak Ibu wajib mengganti masker tersebut dengan masker yang terbaru. Dan juga pastikan Bapak Ibu menggunakan masker sekali pakai dan juga tidak menggunakan masker yang daur ulang. Nah, untuk masker yang digunakan pastikan Bapak Ibu menggunakan masker dengan 3 lapisan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memastikan Bapak Ibu untuk maskernya, dan sini kan ada masker, ini Bapak Ibu bisa dipotong, nah itu nanti bisa dilihat apakah lapisan terdiri dari 3 lapis, ataukah mungkin hanya terdiri dari 1 lapis saja. Apabila sudah terdiri dari 3 lapis, itu Bapak Ibu pastikan bahwasannya untuk masker tersebut adalah masker yang sesuai standar. Nah, mungkin apabila Bapak Ibu ingin menguji, bisa juga Bapak Ibu mengisikan air pada masker. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat apakah masker tersebut bocor atau tidak. Apabila maskernya bocor, maka masker tersebut tidak memenuhi standar. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai etika batuk. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, mohon maaf, untuk COVID-19 itu dapat menular melalui droplet ataupun percikan-percikan air yang keluar ketika kita batuk ataupun bersin. Nah, salah satu hal etika untuk mencegah dari kasus COVID-19 itu sendiri adalah dengan menerapkan etika batuk. Nah, etika batuk yang pertama adalah dengan kita mengenakan masker. Ketika kita mengenakan masker seperti ini, nah, itu dia ketika batuk ataupun ketika bersin, cairan-cairannya akan tertahan di dalam masker itu sendiri, sehingga cairan-cairan ataupun droplet tersebut tidak akan terhirup ataupun tersebar ke udara sehingga dapat menginfeksi orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menutup mulut ataupun hidung dengan lengan bagian atas. Jadi ketika kita bersin kita seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa biarkan dan jangan kita lap untuk lengan bagian dalamnya. Karena apabila setelah Bapak Ibu bersin dan juga Bapak Ibu elap, maka cairan ataupun droplet tersebut akan berpindah ke bagian tangan Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu dapat menggunakan tisu sebagai penutup. Nah, apabila Bapak misalkan di sini tangan saya akan saya simulasikan dengan menggunakan tisu. Ketika Bapak Ibu bersin, di sini Bapak Ibu untuk tisunya itu ditutup ke bagian dalam. Nah, kemudian dilakukan pembuangan. Jadi jangan langsung dibuang sembarangan. Kemudian pastikan setelah Bapak Ibu sudah menerapkan etika batuk, di sini Bapak Ibu segera melakukan cuci tangan untuk meningkatkan pencegahan dari kasus COVID-19 itu sendiri. Karena dikhawatirkan apabila Bapak Ibu tidak mencuci tangan, terdapat virus yang menempel ataupun bertahan di tangan Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu mengusapkan bagian wajah, itu bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, maka dari itu kita harus segera melakukan pembersihan dengan melakukan cuci tangan, dengan menggunakan sabun yang mengalir selama 60 detik. Nah, tadi kan kita mengetahui nih bahwasannya kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk kita dapat melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Langkah pertama adalah dengan kita membahasai tangan kita, kemudian kita dapat menyapukan tangan kita seperti ini. Nah, ini ketika kita sudah menyapukan telapak tangan kita seperti ini merupakan langkah pertama. Lalu setelah itu kita sapukan pada bagian punggung tangan lengan kita. Nah, ini disapukan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita lakukan sapukan seperti ini, kita dapat menyenangkan tangan kita untuk membersihkan dari sela-sela jari kita. Seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah kita membersihkan dari sela-sela jari kita saling menautkan tangan kita seperti ini. Nah, ini di sini bisa kita bersihkan saling dibolak-balikan antara kanan maupun kiri. Kemudian setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, di sini jempolnya kita bisa tekan dan kita bisa lakukan putaran untuk membersihkan bagian jempol sebelah kiri. Kemudian dengan tangan kiri kita jepit pada jempol kanan dan kita lakukan pemutaran untuk membersihkan bagian jempol kanan. Nah, kemudian dengan mengerucutkan tangan kanan, di sini bisa kita lakukan pembersihan pada bagian telapak sebelah kiri. Kemudian setelah itu tangan kiri bergantian dikerucutkan dan kita bersihkan untuk lengan kanan kita. Kemudian setelah itu sudah pastikan bahwasannya untuk mencuci tangan selama 60 detik, maka bisa kita lakukan pembersihan dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, pastikan untuk Bapak Ibu semua mencuci tangan ini selama 60 detik. Kenapa? Karena 60 detik ini berfungsi untuk sebagai buffer ataupun menyerang dari virus-virus COVID-19 itu sendiri. Apabila Bapak Ibu melakukan cuci tangan kurang dari 60 detik, dikhawatirkan virus-virus tersebut tidak akan mati dengan cairan sabun ataupun cairan disinfektan yang Bapak Ibu gunakan. Nah, 5 waktu yang umumnya perlu Bapak Ibu lakukan untuk lakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun ini, yakni ketika sebelum makan, setelah melakukan buang air besar,
Dan juga ketika Bapak Ibu sebelum melakukan menyusui apabila Bapak Ibu memiliki anak ataupun sedang memberikan ASI, dan setelah kita melakukan beraktivitas ataupun pada kondisi COVID-19 ini kita lakukan setelah kita menyentuh benda-benda ataupun ketika kita sudah menerapkan etika batuk atau menyelesaikan bersin. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah COVID-19 adalah dengan menjaga jarak ataupun melakukan physical distancing. Apa alasannya? Hal ini bertujuan agar ketika cairan ataupun droplet-droplet ini dilepaskan orang-orang yang mungkin terkonfirmasi COVID-19 dan tidak diketahui, harapannya adalah droplet tersebut ataupun cairan tersebut tidak terhirup kepada kita. Nah, jarak yang direkomendasikan antara kita dengan orang lain itu kurang lebih berjarak 1 meter. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada kegiatan yang di mana perlu dilakukan pengumpulan yang menyebabkan kerumunan, diharapkan masing-masing orang ini berjarak minimal 1 meter. 1 meter dengan jarak paling aman itu 1 meter minimalnya, dan jarak paling jauh kurang lebih berjarak 2 meter. Nah, pastikan juga Bapak Ibu untuk memastikan bahwasannya Bapak Ibu tidak keluar rumah untuk mencegah penularan berlangsung lebih hebat lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin nggak ada keperluan, Bapak Ibu boleh bertahan di rumah, tidak pergi kemana-mana. Namun memang apabila Bapak Ibu perlu keluar rumah, Bapak Ibu sangat diwajibkan untuk mengenakan masker agar ketika mungkin Bapak Ibu mungkin dalam kondisi kurang sehat sehingga mungkin ada bersin, ada batuk, itu tidak menularkan kepada orang lain sehingga diharapkan virus tersebut bisa tertahan pada masker tersebut. Dan juga Bapak Ibu bisa mengurangi kontak fisik secara langsung seperti bersalaman dengan orang lain. Mungkin pada saat ini bisa kita gunakan salam jarak jauh bukan bermaksud tidak menghormati, namun dalam rangka mencegah dari COVID-19 itu sendiri. Dan pastikan Bapak Ibu juga tidak berkumpul-kumpul karena ketika Bapak Ibu berkumpul pada suatu tempat, terutama tempat yang tertutup dan tidak memiliki ventilasi yang baik, maka dikhawatirkan hal tersebut dapat menjadi sarang penularan dari COVID-19. Nah, beberapa hal yang Bapak Ibu dapat lakukan apabila Bapak Ibu terkena dari penyakit COVID-19 adalah Bapak Ibu dengan melakukan perawatan mandiri pada Bapak Ibu sendiri. Langkah yang pertama adalah dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, kurang lebih jaga jaraknya ini 1,5 meter. Jadi apabila mungkin di rumah Bapak Ibu ada yang mengalami kondisi gejala-gejala dari COVID-19 ataupun mungkin sudah terkonfirmasi dari COVID-19, namun memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri, maka perlu dilakukan pemisahan antara orang tersebut dengan anggota keluarga dari Bapak Ibu. Misalkan hal yang perlu dipisah adalah kamar mandi dan juga untuk tempat tidurnya pastikan semuanya terpisah dari anggota keluarga. Di sini apabila Bapak Ibu juga ingin melakukan konfirmasi ataupun percakapan, maka Bapak Ibu perlu menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter ataupun 2 meter dari orang yang terkonfirmasi tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga dengan menggunakan termometer di sini apabila ada anggota keluarga Bapak Ibu yang terkonfirmasi COVID-19, bisa Bapak Ibu gunakan termometer untuk mengukur suhunya untuk kita lakukan monitoring apakah demamnya ini semakin tinggi ataupun kondisinya itu semakin membaik. Apabila kondisinya semakin memberat, apalagi sampai demam di angka 39,5 derajat ke atas, sangat disarankan bahwasannya untuk Bapak Ibu membawa anggota keluarga tersebut ke rumah sakit karena untuk demam pada kondisi 39,5 ke atas merupakan sebuah kondisi demam yang cukup parah, mohon maaf. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu perlu mewajibkan penggunaan masker sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk COVID-19 sendiri itu dapat menular melalui droplet ataupun cairan. Nah, sehingga ketika orang tersebut menggunakan masker, diharapkan dia tidak menularkan droplet ataupun cairan ketika dia batuk ataupun bersin. Maka dari itu, orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 wajib mengenakan masker. Bahkan orang yang sehat pun wajib menggunakan masker. Nah, yang ketiga dapat mengkonsumsi obat maupun suplemen. Di sini obat dan juga suplemen yang dimaksud adalah paracetamol dan juga vitamin seperti D, B, dan juga berupa mineral zinc. Nah, namun untuk mengkonsumsi obat seperti paracetamol tersebut harus berdasarkan anjuran dokter sehingga Bapak Ibu tidak mengkonsumsinya secara sembrono yang menyebabkan Bapak Ibu mungkin mengalami kondisi efek samping akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Nah, untuk penggunaan paracetamol sendiri itu berfungsi untuk menurunkan dari kondisi demam tersebut, dan untuk vitamin seperti B, D, dan zinc itu untuk meningkatkan kemampuan dari sistem imunitas tubuh Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya
Di sini Bapak Ibu bisa berjemur juga, kurang lebih berjemur 15 sampai dengan 30 menit. Nah, untuk kondisi berjemur itu sendiri sangat disarankan bahwasannya untuk Bapak Ibu berjemur di angka jam 8 sampai dengan jam 10. Kenapa? Karena semakin siang hari, maka produksi dari vitamin D yang akan dihasilkan nanti akan semakin baik. Nah, semakin banyak vitamin D yang diproduksi, maka akan menciptakan kondisi untuk penciptaan sistem imun yang lebih baik. Dan kemudian apabila Bapak Ibu memiliki alat oximeter ataupun pengukur saturasi oksigen, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk mengawasi dari konsentrasi oksigen di dalam darah Bapak Ibu. Kenapa? Hal ini bertujuan karena COVID-19 ini kan dia menyerang bagian pernafasan Bapak Ibu. Nah, ketika dia menyerang bagian pernafasan, salah satu oksigen ataupun produksi oksigen itu cukup terganggu karena pengambilan dari nafas dari luar ke dalam ini mengalami gangguan. Nah, diharapkan ketika kita memiliki alat oximeter ini, kita tuh bisa mengetahui berapa sih kira-kira nilai oksigen di dalam tubuh kita, sehingga ketika terjadi penurunan yang cukup ekstrim, normalnya adalah untuk kandungan oksigen ini sebesar 95% ke atas. Kalau misalkan Bapak Ibu mengukur di bawah 94%, diharapkan Bapak Ibu segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi Bapak Ibu mungkin sudah cukup parah ataupun semakin drop untuk kondisi pernafasannya. Nah, beberapa ketentuan kamar yang sebagaimana saya sudah katakan sebelumnya untuk isolasi mandiri, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah terpisah dengan anggota keluarga. Pastikan yang bersangkutan itu hanya tidur sendiri untuk mencegah penularan kepada anggota keluarga lainnya. Dan juga apabila yang bersangkutan mungkin ingin makan dan juga mungkin ingin membersihkan diri, pastikan untuk alat makan yang digunakan pun harus alat makan yang digunakan sendiri, dan juga ketika ingin membersihkan pakaian itu bisa dilakukan pemisahan dari anggota pakaian keluarga yang lain. Hal ini bertujuan karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya dari virus COVID-19 itu sendiri dapat bertahan pada benda-benda mati seperti pintu, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian cukup ventilasi cahaya dan udara. Jadi diarahkan Bapak Ibu untuk pemenuhan standar dari kamar isolasi sendiri memiliki ventilasi baik itu cahaya yang masuk, cahaya matahari, terutama pada pagi hari, karena berfungsi juga untuk ketika berjemur, dan juga udara yang dapat masuk keluar. Karena kalau misalkan udaranya itu tidak masuk, tidak keluar masuk, terutama ketika kita menggunakan AC, nah itu kan AC itu kan dia menggunakan sistem udara yang berputar-putar dalam ruangan kan Bapak Ibu, sehingga tidak bertukar masuk dengan udara luar. Nah, dikhawatirkan apabila kita tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, nah udara-udara yang ada di dalam kamar ini merupakan udara yang bertahan lama di dalam ruangan, sehingga apabila terdapat virus-virus COVID-19, dia akan tetap tertahan di dalam ruangan dan tidak menyebar ke dalam ruangan luar seperti itu. Sehingga apabila terkonsentrasi di dalam suatu ruangan, maka si penderita tersebut akan menghirup dari udara yang mengandung COVID-19 dirinya sendiri. Maka dari itu kita harus menyediakan alur udara keluar masuk sehingga apa yang dihirup oleh pasien yang bersangkutan merupakan udara yang cukup bersih dari luar. Nah, kemudian yang ketiga adalah tersedianya APD. Di sini APD yang dimaksud itu bisa seperti masker, dan juga apabila Bapak Ibu mungkin ingin menangani dari keluarga Bapak Ibu yang mungkin sedang menjalani isolasi mandiri, bisa menggunakan handscoon ataupun sarung tangan, dan juga mungkin apabila seperti tadi memisahkan pakaian itu bisa ada kantong khususnya sehingga Bapak Ibu tidak berkontak langsung baik kepada benda-bendanya ataupun kepada pasien langsung. Nah, kemudian senantiasa bersih, sebagaimana kita tahu kebersihan adalah sebagian dari iman, maka kita perlu menjaga kebersihan dari kamar, terutama pada kamar pasien yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Lalu yang kelima adalah tersedianya sabun untuk cuci tangan, karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya COVID-19 ini dapat kita cegah dengan melakukan cuci tangan WHO ataupun cuci tangan dengan menggunakan sabun selama 60 detik. Dan yang terakhir, ketika Bapak Ibu melakukan isolasi mandiri, ini Bapak Ibu perlu melakukan ataupun perlu menghubungi pihak terkait, terutama kepada Bapak RT ataupun Bapak RW, untuk dapat dilakukan koordinasi dengan pihak puskesmas agar Bapak Ibu dapat dilakukan pemantauan baik itu berupa kesehatan seperti suhu, pemberian obat-obatan, dan juga kandungan oksigen di dalam darah Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada sedikit pemberian ataupun pembuatan disinfektan sederhana. Di sini pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan ataupun
cairan pembersih yang ada di sekitar kita. Nah, bahan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membersihkan benda-benda yang dikhawatirkan mengandung COVID-19, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan Dettol ataupun sabun cairan cuci mandi ataupun seperti pembersih lantai seperti Wipol maupun By Clean. Nah, cara membuatnya adalah Bapak Ibu mencampurkan 1 liter air. Ini 1 liter air ini kurang lebih sebanyak 1 gayung mandi Bapak Ibu. Nah, kemudian 1 liter air tersebut dicampurkan dengan cairan pembersih baik itu Dettol, Wipol ataupun By Clean sebanyak 30 ml ataupun apabila Bapak Ibu bingung, di sini ada tutup botol. Nah, ini kurang lebih tuangkan sebanyak 2 tutup botol ataupun 2,5 tutup botol. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat campuran tersebut, Bapak Ibu bisa diaduk untuk campurannya. Kemudian setelah diaduk, Bapak Ibu bisa gunakan pada media-media ataupun benda-benda yang Bapak Ibu ingin lakukan disinfektan ataupun pembersihan dari virus-virus tersebut. Nah, cara menggunakannya adalah bisa menggunakan penyemprot ataupun menggunakan kanebo yang dilakukan pengeringan. Untuk mengetahui bagaimanakah cara membuat dan juga cara menggunakan dari disinfektan itu sendiri, berikut kami memiliki video mengenai cara pembuatan maupun cara penggunaan dari disinfektan sederhana. Baiklah, di sini saya akan memperagakan mengenai bagaimanakah cara pembuatan disinfektan sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Langkah pertama adalah dengan kita menyiapkan air. Di sini untuk airnya kurang lebih berjumlah 1 liter, yang dimana kurang lebih seukuran dengan gayung mandi yang mungkin Bapak Ibu gunakan. Kemudian kita sediakan tutup botol sebagai takaran. Nanti kurang lebih untuk jumlah disinfektan yang akan kita tuangkan sebanyak 2 ataupun 2,5 tutup botol. Kemudian bisa Bapak Ibu gunakan kanebo untuk media penghapusan pada disinfektannya, ataupun juga Bapak Ibu bisa menggunakan spray untuk menyemprotkan dari cairan disinfektannya. Nah, kemudian untuk cairan disinfektan kita bisa menggunakan Wipol ataupun kita juga menggunakan Dettol ataupun juga kita menggunakan By Clean. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih salah satu untuk media penggunaannya, dan jangan lupa kita sediakan corong untuk memastikan air tidak tumpah kemana-mana. Nah, langkah pertama adalah dengan kita menyediakan air terlebih dahulu. Di sini airnya kurang lebih 1 liter. Lalu kita tuangkan Wipol ke cairan ke tutup botolnya untuk memastikan jumlahnya itu kurang lebih sebanyak 2 tutup botol. Nah, di sini 1 tutup botol kita tuangkan ke bagian gayung yang berjumlah 1 liter. Kemudian kita tuangkan kembali cairan Wipolnya. Ini untuk yang tuangan kedua. Kemudian kita tuangkan di situ dan kita biarkan Wipolnya ini bercampur di dalam gayung tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa siapkan alat sprayernya. Lalu kita masukkan cairan disinfektan tersebut ke dalam botol sprayer. Ya, apabila mungkin jumlahnya sudah ada di dalam botol, sudah dirasa cukup, maka bisa kita cukupkan. Lalu bisa kita tutup untuk botol sprayer kita. Kemudian kita bisa lakukan pengocokkan agar disinfektannya itu menyatu. Nah, maka untuk cairan disinfektannya sudah siap digunakan pada media-media yang Bapak Ibu ingin bersihkan. Kemudian juga bisa Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan kanebo. Di sini cukup Bapak Ibu celupkan saja di bagian gayungnya yang berisi air cairan disinfektan, kemudian disapukan ke media-media yang Bapak Ibu ingin bersihkan. Baiklah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan cairan disinfektan sederhana tersebut, langkah pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas. Pastikan Bapak Ibu memastikan bahwasannya media yang akan disemprotkan itu dalam kondisi yang tidak tertutupi, mungkin seperti muntahan ataupun kotoran organik lainnya. Apabila tertutupi, maka bisa kita bersihkan terlebih dahulu ataupun bisa kita sapukan. Nah, setelah kita sapukan, maka bisa kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan yang sudah kita gunakan. Nah, maka untuk media tersebut sudah kita lakukan pembersihan disinfektan. Nah, apabila dengan menggunakan metode kanebo, di sini sebagaimana yang sudah kita buat, di sini kita celupkan kurang lebih hingga dia agak basah ya. Lalu bisa kita peras sehingga kita dapatkan lembab ataupun basah pada kanebo tersebut. Ini bisa kita sapukan pada media-media ataupun yang ingin kita lakukan pembersihan. Nah, apabila sudah dilakukan pembersihan seperti ini, maka biarkan dia dalam kondisi basah dan kering dalam kondisi seperti itu.
Maka untuk pembersihan mulai sekarang selesai. Baiklah, setelah Bapak Ibu memahami bahwasannya untuk disinfektan sederhana tersebut, maka Bapak Ibu bisa menggunakannya di rumah, terutama apabila Bapak Ibu sedang memiliki keluarga ataupun ingin menjaga dari kondisi kebersihan, terutama untuk mencegah COVID-19 itu sendiri. Nah, untuk penggunaan disinfektan sendiri, pastikan pada media yang akan Bapak Ibu semprotkan ini bebas dari gangguan-gangguan organik. Nah, gangguan organik itu apa? Gangguan organik itu seperti bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, mungkin seperti muntahan ataupun kotoran. Kenapa? Karena disinfektan ini kurang bekerja ataupun efektivitasnya kurang baik apabila terdapat gangguan seperti muntahan tersebut. Sehingga Bapak Ibu apabila mungkin ada basah ataupun lain sebagainya, bisa kita keringkan terlebih dahulu ataupun dibersihkan, baru kita semprotkan cairan disinfektan itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, untuk kita dapat meningkatkan dari pencegahan kasus COVID-19 itu sendiri, kita bisa juga dengan melakukan pembuatan obat-obat alternatif dalam meningkatkan imunitas kita. Di sini ada beberapa ramuan, ada ramuan 1, ramuan 2, dan juga ramuan 3 dalam kemampuan kita untuk mencegah dari COVID-19 itu sendiri. Nah, bahan-bahan yang digunakan di sini untuk ramuan pertama dengan kita menggunakan jahe merah, jeruk nipis 1 buah, kayu manis 3 ruas jari, gula merah secukupnya, dan air sebanyak 3 cangkir. Di sini untuk cara membuatnya adalah dengan kita mencuci bersih semua bahan, kemudian jahe merahnya itu setelah dicuci kita digeprek ya Bapak Ibu, ditekan, kemudian direbus di dalam air hingga uapnya itu agak cukup banyak. Nah, kemudian apabila uapnya sudah cukup banyak, bisa kita kecilkan apinya dan kita campurkan semua bahannya, lalu kita masukkan dengan gula merah. Dan ini diaduk selama kurang lebih 15 menit, kemudian setelah itu disaring menggunakan saringan pada kondisi dingin. Nah, cara pemakaiannya adalah dengan Bapak Ibu membuat hal tersebut kurang lebih sebanyak 1 kali per hari, diminum dengan takaran 1,5 cangkir per hari. Di sini untuk ramuan pertama bermanfaat untuk meningkatkan kondisi imunitas, mengurangi gejala sakit tenggorokan, juga meredakan dari kondisi flu. Nah, kemudian di sini ada juga dengan menggunakan ramuan kedua, yaitu dengan menggunakan kunyit berupa sejumlah 1 ruas jempol, lalu lengkuas sebanyak 1 ruas jempol, jeruk nipis 1 buah, air sebanyak 1 cangkir, mohon maaf ini typo, dan gula merah secukupnya. Ya, ini dengan cara membuatnya cuci bersih semua bahan, baik itu seperti kunyit, lengkuas, jeruk nipis, dan kemudian setelah dibersihkan, maka kunyit dan lengkuas ini bisa kita geprek, kemudian bisa kita rebus air hingga mendidih. Nah, ketika air sudah mendidih, kita bisa kecilkan air sedikit untuk mengurangi uapnya, lalu masukkan semua bahannya, baik itu kunyit, lengkuas, dan juga jeruk nipis. Nah, setelah itu bisa kita aduk kurang lebih selama 5 menit sampai dengan 6 menit, lalu kita saring dalam keadaan dingin. Nah, untuk air ini bisa kita konsumsi sebanyak 2 kali per hari, kurang lebih 1 kali konsumsi itu sebanyak 1,5 cangkir. Nah, ramuan ini bisa meningkatkan imunitas kita dengan meredakan dari sakit kepalanya itu sendiri dan juga dari mengurangi kondisi flu. Nah, yang terakhir, di sini ada ramuan yang cukup sederhana apabila mungkin Bapak Ibu tidak bisa memenuhi ramuan pertama atau ramuan kedua. Di sini Bapak Ibu dapat menggunakan lemon sebanyak 1 buah dan dicampur dengan madu kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Dengan cara membuatnya adalah lemonnya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa kita lakukan diperas lemonnya, lalu kita campurkan dengan 2 sendok makan madu dan diaduk lalu hingga kondisinya tercampur. Nah, ketika sudah tercampur maka bisa kita konsumsi. Di sini saran pengkonsumsiannya ya ini sebanyak 2 kali per hari ataupun secukupnya. Nah, berikut ini akan kami contohkan mengenai pembuatan obat alternatif untuk meningkatkan imunitas, yaitu pada ramuan ketiga. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan membuat ramuan sederhana yang dapat meningkatkan imunitas tubuh Ibu. Yang pertama adalah dengan kita menyiapkan sebuah lemon. Di sini lemonnya sudah dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah dengan kita menyiapkan sebuah madu. Nah, langkah pertama adalah dengan kita memotong terlebih dahulu untuk lemonnya. Nah, kemudian setelah kita potong seperti ini, maka bisa kita lakukan pemerasan pada gelas seperti ini.
Baiklah, setelah diperas, maka untuk air perasannya bisa kita campurkan dengan madu, kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Dicampurkan kepada air perasan lemon tersebut. Kemudian apabila sudah digabungkan, maka bisa kita aduk ataupun kita campur dari air perasan lemon tersebut. Nah, apabila sudah diaduk, maka air lemon siap untuk dihidangkan. Baiklah, demikian presentasi mengenai pencegahan COVID-19 itu sendiri. Diharapkan kepada Bapak Ibu semua dapat menerapkan protokol kesehatan yang sebagaimana sudah saya sampaikan, dapat menerapkan etika batuk, dapat mengenali gejala-gejala, dan juga dapat mencuci tangan dan melakukan kondisi isolasi mandiri ketika hal itu diperlukan. Dan mungkin Bapak Ibu juga dapat membersihkan kondisi lingkungannya dengan menggunakan disinfektan sederhana, juga dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan membuat ramuan-ramuan yang terbuat dari bahan-bahan alami, baik itu pada ramuan 1, ramuan 2, ramuan 3. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan tersebut pada kolom komentar ataupun kolom pertanyaan WhatsApp yang akan kami jawab setelah presentasi ini. Saya Mahmud Aminuddin, mewakili teman-teman yang lain, memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dalam materi yang tertulis, dan apabila terdapat kata-kata yang mungkin sangat tidak enak didengar, kami mengharapkan permohonan maaf dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.